Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kita ambil dari Matius 5 ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, bacaan hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus menerangkan misinya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Kebaruan yang ditawarkan oleh Yesus bukan terutama pada peraturan-peraturan, tetapi dalam praktek dari hukum itu sendiri. Bagaimana menghidupi hukum Taurat? Yesus tidak berangkat dari kata-kata semata, tetapi dari perbuatan nyata. Ia mencoba memahami hukum Taurat itu pertama-tama sebagai jalan, cara untuk lebih mengenal, lebih dekat kepada Bapa. Bukan jatuh pada peraturan-peraturan yang malah mengikat diri sendiri, orang yang mengatakannya terikat dalam kemunafikan, dan orang yang diperintahkan untuk melakukannya menjadi di bawah tekanan. Hubungan dengan Allah kiranya memerdekakan dalam arti membawa seseorang pada kebahagiaan karena menghidupi nilai yang sama. Apa nilai yang sama yang ditawarkan baik dalam perjanjian lama juga dalam perjanjian baru? Allah yang penuh kasih. Nilai ini yang kiranya terus dihidupkan, dan bagaimana memahaminya sampai sekarang kita terus berusaha memahami itu dengan mencoba melihat Yesus menghidupi hukum Taurat itu dalam perjalanan hidupnya. Kalau kita mau menyederhanakan bacaan ini supaya lebih dapat dipraktekkan atau supaya lebih gampang dipahami, Yesuslah yang kita lihat untuk bisa mengenal apa Taurat Tuhan itu, apa hukum dari Tuhan itu. Yesuslah. Sebab ia sendiri pun mengatakan satu iota pun, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Maka itu berarti hidup Yesus sendiri tidak berseberangan dengan hukum Taurat. Dan kita tahu hukum Taurat itu menunjukkan siapa Allah juga di dalam hidup. Bukan terutama menyangkut hukum-hukum praktis yang harus dilakukan, melainkan hukum itu merupakan ekspresi dari kehadiran Allah sendiri. Dan tentu puncak dari kehadiran Allah itu ada di dalam diri Kristus sendiri.